kuasa hukum yang tergabung di dalam kantor hukum Raydin Amam & Partner, ya, kami menerima kuasa dari kandidat calon bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya, yaitu Bapak Robi Wilson Lumansara dan Bapak Lukas Jantepuni yang telah mencalonkan diri, dan tanggal 19 ya, tanggal berapa? Tanggal 16 ya, bukan pemilihannya, tanggal 9 ya, tanggal 9 Desember 2020, yang intinya adalah kami telah melayangkan surat permohonan gugatan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 ya, melalui online di Jayapura, dan kemudian kami melakukan perbaikan gugatan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020, yang intinya kami memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 200-PL-02.06 KPT-11-12-Muawi-2020. Nah, tentang rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pemilihan bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya yang diputuskan tanggal 16 ya, 16 Desember 2020 tahun 2020 ya, tanggal 9 Desember 2020. Untuk itu kami tim kuasa hukum telah melakukan rangkaian-rangkaian. Pertama adalah pemeriksaan berkas permohonan dan disahkan semua untuk permohonannya, termasuk pihak yang kita gugat, dalam hal ini pihak termohon dan terkait ya, terkait satu, terkait dua. Terkait satu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten termohon ya, termohon adalah KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Lalu kemudian termohon satu ya, terkait satu yaitu Bapak Paslon nomor 4. Terkait dua adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya. Jadi apa yang dimaksud kami lakukan gugatan ini adalah karena banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif, dan hampir semua distrik itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan kami telah mengajukan sebanyak 22 peristiwa hukum, dan alat bukti juga sudah kami ajukan sesuai dengan peristiwa pelanggaran di setiap TPS di wilayah distrik-distrik terkait tersebut. Nah, tadi tanggal sekarang 8 ya, tadi tanggal 8 Februari 2021 kami telah mendengarkan jawaban-jawaban dari pihak termohon maupun pihak terkait ya, bahwa kami menyimpulkan bahwa jawaban-jawaban pihak-pihak tersebut adalah masih bersifat normatif dan tidak sama sekali tidak menjawab daripada apa yang kami dalilkan ya dalam permohonan gugatan yang kami layangkan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kami segenap seluruh tim dari paslon nomor 2 tetap meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi dengan adil dan arif bijaksana atas nama hukum
akan tetap diperiksa dan digelar perkara ini sampai menemukan sebuah titik keadilan yang nyata. Jadi itu prinsip dari kami, karena memang banyak sekali rentetan peristiwa pelanggaran yang bersama-sama dilakukan oleh pihak-pihak terkait saat itu, ya, dalam proses pemilihan daerah di Kabupaten Mamberamo Raya. Makanya semua unsur dari lembaga-lembaga terkait itu kami bawa dan kaitkan semua dalam permohonan ini. Jadi demikian dari saya. Jelaskan, ya, secara umum saja, tidak kami rinci, bahwa memang pasca menjelang rapat pleno, ya, di tingkat Kabupaten Mamberamo oleh paslon Bapak Robi Wilson dan Bapak Lukas Jante Kuni bersama timnya sesungguhnya telah melayangkan surat permohonan banyaknya sebuah pelanggaran di sana kepada Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP pun sudah kami ajukan untuk supaya nanti diperiksa tentang semua pelanggaran itu. Namun memang sampai hari ini pihak-pihak Bawaslu belum pernah melakukan sebuah peningkatan di dalam penyelidikan dan penyidikannya terkait laporan resmi yang dilakukan oleh paslon nomor 2. Nah, untuk itulah rentetan apa yang kami maksud tadi itu, kenapa Bawaslu sendiri kita tarik sebagai pihak terkait di dalamnya, karena fungsi pengawasan dari pihak Bawaslu tidak dilakukan dengan baik, dan atas laporan pelanggaran pun tidak diakomodirnya juga dengan baik. Tanggal 19, ya, 19 Desember 2020 dalam rangka melakukan sebuah gugatan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta terkait adanya sebuah sengketa. Dalam hal ini kami memohon untuk membatalkan surat keputusan KPU, ya, Kabupaten Mamberamo Raya nomor 200/02.06 KPT/9120/KPU Kap/12 Sumawi 2020 tentang hasil rekapitulasi dan penetapan perhitungan suara tingkat kabupaten pemilihan bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 dan telah dibacakan, ya, tanggal 16, ya, Desember 2020. Untuk itu kami para tim tergabung untuk melakukan sebuah penegakan hukum yang tentunya demi keadilan, demi perintah konstitusional, demi perintah, ya, hukum yang berdasarkan panglima dari sebuah negara hukum yang ada di negara kesatuan Republik Sunda ini. Nah, kami melakukan permohonan ini dan menarik beberapa pihak. Yang pertama, kami tarik KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagai termohon, dan yang kedua kami menarik paslon nomor 4, ya, sebagai terkait, dan kemudian Bawaslu juga kami tarik sebagai pihak terkait juga. Nah, kenapa kami tarik pihak-pihak ini? Karena kami duga pihak-pihak ini telah melakukan serangkaian, ya, kolaborasi kerjasama untuk melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, ini terjadi di beberapa wilayah, hampir seluruh di distrik 8 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, dengan beberapa rangkaian peristiwa, ya, dan kami ingin menunjukkan melakukan sebuah gugatan ini dengan memasukkan alat bukti yang sifatnya
lengkap, ya. Memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak kami masukkan, ya, tapi ini kami masukkan adalah sebuah dalil yang mempunyai bukti yang kuat. Nah, bukti kami sebanyak 22 alat bukti dan dilengkapi oleh keterangan saksi, foto, ya, dan video. Ya, kami sudah persiapkan semua itu untuk berhadapan dengan siapapun termasuk pihak-pihak tadi. Nah, untuk itu kami tidak akan gentar dan kami tetap yakin bahwa kebenaran yang kami pegang adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Ya, untuk itu kami yakin sekali Mahkamah Konstitusi sangat fair, ya, sangat bijaksana untuk nanti memeriksa kelanjutannya daripada permohonan dan pembuktian yang kami masukkan. Dan adapun kejadian-kejadian di salah satu TPS misalnya, itu kami adanya sebuah kericuhan, ya, mungkin teman-teman juga tahu, tadi juga sudah disinggung oleh majelis bahwa di sana kami mempunyai saksi yang bernama Lukas di TPS 01 Anggreso, ya, di distrik Mamberamo Tengah. Telah terjadi kericuhan dikarenakan ada salah satu kandidat pasangan calon nomor urut 3 yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih. Namun setelah hak suara diberikan, pihak pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat keamanan sehingga mencederai satu orang anggota BRIMOB yang terkena panah. Ini salah satu peristiwa, ya, yang terjadi di TPS 01. Nah, logikanya adalah ini ada sebuah rencana yang kami duga adalah rencana yang betul-betul disusun dengan rapi agar memenangkan dan mengalahkan calon yang lain. Nah, inilah yang membuat sebuah keyakinan kita untuk sama-sama maju di gerbang tiang konstitusi ini untuk mencari sebuah keadilan demi konstitusi negara, demi keadilan negara, dan demi martabat dan marwah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, terima kasih. Harap sebenarnya itu kan petitum, memang sudah itu permohonan, ya, secara normatif sesuai dengan amanat daripada undang-undang, mungkin harus katakanlah pemilihan umum kembali. Namun kalau kami melihat daripada sebuah peristiwa pelanggaran yang sangat berat ini, seharusnya ini kita dibatalkan itu keputusan yang dibuat oleh KPU dan membatalkan pemenangnya di DIS gitu, ya. Nah, kita harus begitu. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, tetap kami mempercayai kepada panglima hukum yang ada, yaitu Majelis Kehormatan dan majelis juga yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk mempunyai keputusan yang sifatnya seadil-adilnya untuk kami sebagai pemohon. Demikian persiapan untuk itu. Tapi untuk hari ini kita memang berkonsentrasi pada penyaringan, ya, para saksi-saksi yang mana pantas nanti untuk kita ajukan di hadapan majelis atau mana yang tidak pantas kita hadapkan di depan majelis. Oke, ini masuk ke dalam pokok perkara berarti, ya. Sebetulnya kami belum mau menjelaskan terkait di dalam pokok perkara karena pokok perkara ini mungkin masuk ke agenda nanti di mana ketika adanya pembuktian material, ya. Dan materi-materi ini kami nanti akan hadirkan di hadapan majelis. Tapi singkat katanya, kenapa kami masuk ke dalam terstruktur sistematis dan masif? Karena di dalam Kabupaten Mamberamo Raya ini terdiri dari 8 distrik. Dan 8 distrik ini pun keseluruhannya, hampir keseluruhan dari distrik ini
adanya pelanggaran yang bisa kita sebut tidak masif. Kenapa kita sebut terstruktur? Karena dari tatanan yang semua kita lakukan dalam permohonan terkait daripada KPU sebagai pemohon, yang terkait satu Bawaslu, yang terkait dua paslon nomor 4, kami anggap semuanya ada pemufakatan jahat. Yang kami anggap itu adalah, kami duga terjadinya terstruktur, kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan bukan hanya daripada klien kami saja, bahkan ada daripada paslon-paslon yang lain. Tapi di sini yang sangat dirugikan adalah daripada klien kami, Bapak Robi Wilson Limansara dan Kajen Cipundi, yang dimana seperti yang selalu ditegaskan oleh ketua kami, baik Pak Adin Anom, demi tegaknya tiang konstitusi kita ini, maka itu kita mengajukan permohonan ke MK untuk nanti persidangan akan berjalannya dan hasilnya seperti apa untuk mencapai keputusan yang final and binding itu, ya kami serahkan kepada majelis dalam pembuktian kami yang akan terang benderang dengan adanya semua bukti-bukti, baik itu primer evidence kita dalam bukti formil kita ataupun dari secondary evidence kita, baik itu nanti dalam adanya saksi-saksi fakta yang terjadi, peristiwa hukum yang terjadi di Membramo. Kalau ditanya mau disampaikan, ya banyak yang ingin kita sampaikan. Hanya saja apa yang ditanyakan saat ini akan kami jawab. Tentu pada saat ini kita tadi baru hadir menjalani persidangan kedua, di mana kami itu agendanya tadi itu adalah menjawab mendengar jawaban dari termohon, pihak dan pihak terkait 1 dan 2. Nah, dari jawaban-jawaban itu memang tentu kita analisis, kita juga amati, teliti dengan tim yang tentu nanti akan kita jadikan juga sebuah tolak ukur bagi kita juga untuk membuat sebuah kesimpulan nanti pada akhirnya. Tapi lagi-lagi kita mengatakan bahwa kalau bicara kecurangan, memang kecurangan di sana dugaan kerasnya memang terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, di mana yang salah satu tadi sudah dikemukakan oleh ketua tim kami dengan rekan kami Pak Gilbert juga, bahwa ada kejadian yang memang mencederai demokrasi pada saat terjadinya berlangsungnya pesta demokrasi itu. Ada informasi yang kami dapat itu ada dari salah satu tim pasangan calon ingin mengambil paksa kotak-kotak yang berisi surat suara itu mau dibawa kabur, mau dibawa untuk mereka amankan, nggak tahu untuk tujuan apa. Tapi tentunya memang di sana kami melihat ada indikasi unsurnya itu sangat kuat bahwa itu ada tindakan kejahatan yang terjadi di sana. Nah, kami melihat kenapa kami bicara ini ada kecurangan TSM, karena kami melihat ada tiga pihak ini, bukan hanya 3 pihak, tapi ada juga pihak-pihak lain yang masuk di dalamnya. Yang pertama, pihak KPU sebagai termohon, terus pihak paslon nomor 4 itu sebagai termohon 4 terkait 2, dan pihak Bawaslu terkait 1. Nah, itu kita melihat ada kecurangan yang memang dugaannya sengaja dilakukan, dan ada persekongkolan jahat dari ketiga oknum ini. Maka kami sangat berharap bahwa nanti ke depannya untuk persidangan selanjutnya kita bisa maju untuk melangkah ke sampai pemeriksaan pokok perkara, sampai pada akhirnya kami berharap permohonan kita itu bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Saya menambahkan, selain tim mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi, tim juga mengajukan permohonan pengaduan ke DKPP. Kenapa? Karena memang kami setelah menganalisa dan mendiskusikan itu, ternyata memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sehingga ini menjadi komitmen bersama kami untuk kemudian melaporkan itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena kami menduga terjadi pelanggaran kode etik di sana. Sehingga kemarin alhamdulillah permohonan pengaduan kita itu sudah diterima, tinggal menunggu jadwal persidangan. Nanti itu kemudian akan kita bersidang, bukti-buktinya semua sudah kita siapkan, dan kita yakin penuh bahwa pengaduan kita itu akan dikabulkan oleh Majelis DKPP.